para habaib, khususnya Habib Ahmad, Habib Syedab, Al-Habsyi, para habaib yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para alim ulama, para masyayikh, khususnya guru Muhaimin, dan para kiai, guru-guru yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah Majelis Al-Husna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala majalisul ilm. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian melewati taman surga maka bersenang-senanglah. Sahabat bertakun, taman surga itu apa ya Rasulullah? Apakah sahabat tidak mengerti bahwa surga itu adalah taman yang indah? Mengerti, tapi memang beliau bertakun ini sebabnya Nabi memparkirnya di dunia, sedangkan di dunia tidak ada taman surga. Taman surga itu kena di akhirat. Tapi Nabi menyebutkan ada taman surga, maka sahabat bertakun. Sahabat-sahabat adalah orang-orang yang sangat penasaran dengan ilmu. Jadi apabila ada sesuatu yang mereka tidak mengerti, mereka pasti akan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Yang pian maksud dengan taman surga itu apa? Nabi menjawab, majalisul ilm, yaitu majelis-majelis ilmu. Maka alhamdulillah kita sekarang berada di majelis ilmu, yaitu majelis Al-Husna. Al-Husna itu artinya adalah surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Lilladzina ahsanu al-husna." Bagi orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan, berbuat baik, itu adalah al-husna, surga, wa ziyadah, dan ada bonusnya. Apa itu tambahan dan bonusnya? Kata para ulama tafsir, az-ziyadah hiya an-nazar ila wajhillahil karim, yaitu memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua meminta kepada Allah agar mampu memandang Allah, bukan di akhirat. Kalau di akhirat kita masuk surga, insya Allah kita memandang Allah. Tapi kita meminta lebih. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di dunia kita bisa memandang Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentunya bukan dengan mata ini, karena mata ini cuma bisa memandang warna dan bentuk. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar, beliau mengatakan pandangan mata zahir itu cuma menangkap dua hal, asyakal wal lawn, yaitu gambar, warna dan bentuk saja. Jadi semua yang kita lihat ini semuanya warna, bentuk, ada tipis, panjang, lebar, kecil, ada tebal, ada segi empat, ada segitiga, ada itu aja yang kita lihat. Semuanya yang kita lihat itu. Ada bulat, ada lonjong, dan warna abang, hijau, kuning, itu saja. Tidak ada yang lain. Karena itulah menunjukkan wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu lemah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, laisa lahu launun wa laisa lahu suratun wa laisa lahu syaklun. Allah tidak berbentuk, tidak ada bentuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berwarna. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada ikungannya, karena semuanya itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Terus bagaimana caranya kita memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi? Memandang asar daripada asar sifat-sifat dan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asarul qudrah, alam semesta. Kita melihat bagaimana fenomena alam barangkali, atau bagaimana laut, bagaimana gunung yang begitu tinggi. Itu menunjukkan atas kudrat Allah. Asar allati tadullu ala qudratillah, yaitu bekas-bekas yang menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alamat tadullu ala ghinallah, tanda-tanda yang menunjukkan atas kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Allah Sulaiman bisa membangun kota namanya
The Gold City, yaitu kota emas. Kota emas itu terdiri dari bangunan mewah 13 buah, ada yang bilang 12 buah. Itu bangunan mewah semuanya dari emas. Bahkan ada permata-permatanya, ada batu zambur, ada batu berlian dan lain sebagainya. Itu menunjukkan tanda-tanda kekayaan Allah sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Sulaiman itu menyuruh bangsa jin, anak buah sihir, untuk mendatangi semua tambang di dunia, ambil semua tambang di dunia, tambang apa saja ambil. Sehingga kata ulama dalam tafsir disebutkan bahwa tambang yang ada sekarang ini itu cuma bekas dari galiannya anak buahnya Nabi Sulaiman, bekas daripada galiannya para jin, yaitu anak buahnya Nabi Sulaiman. Jangan misalnya kadang lebih banyak lagi, sedangkan bekasnya ini seperti itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dirinya, menunjukkan zatnya, menunjukkan kesempurnaannya dengan apa? Dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedangkan ciptaanku saja itu begitu sempurna, begitu agung, begitu hebat, begitu indah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan aku. Dan seakan-akan seperti itu, seakan-akan Allah mengatakan seperti itu. Kita melihat Allah dengan melihat hal-hal yang menunjukkan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memandang segala sesuatu di alam semesta ini, kemudian dia ingat dalam pandangan itu kepada Allah, maka itu berarti orang-orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pandangannya itu bukan pandangan yang haram ya, jangan disalah artikan. Karena salah mengartikan melihat jadi menunjukkan begitu agungnya Allah menciptakan dia, itu ngerangkut namanya. Nah, karena apa? Al-haram la yatawassalu bihi illa halal. Sesuatu yang haram tidak bisa dijadikan jalan menuju kepada sesuatu yang halal, sesuatu yang diridhoi oleh Allah SWT. Enggak boleh. Lil masail hukmul maghasid, kata ulama fiqh. Dalam kaidah fiqh disebutkan bil wasail hukmul maqasid. Bagi wasilah itu hukumnya sama dengan tujuannya. Kalau tujuannya itu baik, wasilahnya wajib baik. Kalau tujuannya misalnya mau ke Martapura, ya harus jalan ke Martapura, jangan berjalan ke hari situ. Menuju Allah harus dengan cara Allah. Tidak boleh menuju Allah dengan cara yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya jangan saya niatnya untuk mencintai Nabi, datangnya joget-jogetan, dansa-dansaan dan lain sebagainya, bercampur laki-laki dan perempuan. Tidak boleh. Lil wasail hukmul maqasid. Apabila wasilahnya salah, tujuannya salah. Apabila tujuannya salah, wasilahnya pasti salah. Jadi harus dua-duanya betul. Maksudnya benar, kemudian caranya harus benar. Kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nah caranya harus sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dengan cara-cara yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, ini semua menunjukkan daripada kuasa Allah, menunjukkan kekayaan Allah, menunjukkan kesempurnaan Allah, menunjukkan keelokan Allah, menunjukkan kewibawaan Allah. Semuanya menunjukkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi kita disebutkan al-madharul haqiqi, madhar yang sebenarnya tentang Allah ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Abu Bakar Ibnu Arabi dalam kitabnya mengatakan lillahi alfu isim walin nabi kadzalik alfu isim. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu 1000 nama, dan bagi Nabi Muhammad SAW pun ada 1000 nama. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menjadikan Nabi itu sebagai cermin Allah. Jadi yang ingin lihat Allah, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam qasidah-qasidah yang dibaca, segala pujian-pujian tentang Nabi yang indah-indah silahkan, asal jangan mengatakan Nabi Muhammad Tuhan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Al-Buzri, beliau mengatakan da'mat da'atun nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila qadrihi ma syi'ta min syarafin wansub ila dhatihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'idu anhu natiqun bifahmi.
Tinggalkan apa yang diakui oleh orang-orang Nasara tatkala mereka mengatakan Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah. Jangan, Nabi jangan dibilang seperti itu. Dan silahkan puji Nabi setinggi-tingginya. Yang penting jangan mengatakan anak Allah, jangan mengatakan Nabi itu Tuhan. Tidak boleh. Itu saja batasannya. Karena keutamaan Rasulullah SAW tidak ada batasnya. Yang mana tidak mungkin diucapkan dengan lisan kalau untuk semuanya. Habib Ali Habsyi mengatakan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Wa qila anna hadha syair lisyaikh Muhammad Al-Hariri sahib kitab Al-Maqamat atau sahib kitab Syarafil Anam Al-Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tafannuni wasifihi, dan atas bermacam-macamnya orang yang mensifati Nabi, yafna zaman, habis masa, wa fihi ma lam yusafi. Dalam diri Nabi masih ada yang belum terkuak dan belum terdeteksi tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan dua wujud bersamaan itulah ilmu rahasia. Jadi Allah wujud, Nabi Muhammad wujud, tapi wujudnya Allah Ta'ala qadim, wujudnya Nabi Muhammad itu hadis atau muhaddas, tapi kedua-duanya ini sama. Samanya itu apa? Nabi Muhammad ingin begini, ya khair, diikuti sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ingin begini, ya khair, diikuti sama Nabi Muhammad SAW. Jadi seakan-akan dua-duanya itu sama, tapi beda. Itulah ilmu rahasia. Jadi Nabi Muhammad menghendaki, Allah menuruti sallallahu alaihi wasallam. Kita semua kita bertahan malam ini dalam rangka menggali lebih mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cintailah Nabi kita dengan sebenar-benar cinta. Letakkan Nabi kita dengan sebenar-benar keagungan. Tidak ada seseorang yang melebihi Nabi kita Muhammad SAW. Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah Hamziyahnya mengatakan kaifa tarqa ruqiyakal anbiya ya sama'un ma tutawiluhu sama'u. Bagaimana mungkin nabi-nabi yang lain bisa mencapai derajat engkau wahai Nabi Muhammad? Nabi-nabi yang lain tidak mungkin bisa mencapai derajat Nabi Muhammad SAW. Wahai langit yang tidak ada langit satupun yang lebih tinggi daripadanya sallallahu alaihi wasallam. Begitulah perjalanan orang-orang bahari. Mereka adalah orang-orang yang sangat cinta dengan Nabi Muhammad, dan mereka mendapatkan kemuliaan yang tidak pernah hilang ila yaumil qiyamah. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar cintanya dengan Nabi Muhammad, bagaimana Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Utsman, bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah seseorang imannya sempurna sampai aku menjadi lebih ia cintai daripada dirinya, daripada anaknya, daripada ayahnya, dan daripada seluruh manusia. Yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita bertahan di dalam Maulidur Rasul, membaca Maulidur Rasul, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berhenti, tidak pernah merasa bosan. Wa ala tafannuni wa la yumallu tikraruhu bikasrati tardad, tidak pernah bosan memuji Nabi SAW. Kemudian selalu yatajaddad, selalu ada lagi syair karangan pujian kepada Nabi, ada lagi qasidah untuk memuji Nabi, terus seperti itu. Karena apa? Karena semuanya itu akan menjadikan alat untuk kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah wajib dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin dekat dengan Allah jauh dari Nabi Muhammad. Kemudian untuk dekat dengan Nabi Muhammad wajib dekat dengan para sahabat-sahabat Nabi, ahlul bait Nabi, ulama-ulama pewaris ilmu Nabi. Dan itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan dalam hadis al-arwahu junudul mujannadah. Roh itu sudah diatur sama Allah. Jadi yang pada waktu di alam arwah rami di dunia terdapat, yang di alam arwah mereka kada cocok di dunia kada mau terdapat, selalu berbeda pendapat dan lain sebagainya. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terkumpul
orang-orang yang sama-sama mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga terkumpul orang-orang yang sama-sama suka majelis zikir, majelis maulid, majelis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga terkumpul orang-orang yang suka dengan majelis ta'lim, majelis pengetahuan tentang ilmu halal wal haram, majelis yang di dalamnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Kullun ila sya'wil ula harakat, semuanya menuju puncak kata ulama. Walakin azizun fil rijali sabat, memang berat, tidak semuanya bisa kokoh, tidak semuanya sampai ke atas gunung,